Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinatrio Bimo Wahyudi, NPM 564187732 di kelas 3IA14 pada mata kuliah Jaringan Komputer. Pada pertemuan ini, saya akan menjelaskan tutorial subnetting kelas C, yang mana merupakan submission pada pertemuan ke-6 kelas Jaringan Komputer pada bab subnetting. Sebelum kita lanjut ke praktikal, ada baiknya kita berkenalan dulu tentang subnetting. Jika saya analogikan, pernahkah kita membaca sebuah buku pembelajaran? Dalam buku tersebut biasanya ada bab-bab khusus. Kemudian dalam satu bab, penulis menjelaskan lebih rinci di dalam bagian khusus yang bernama subbab. Kita bisa analogikan yang lainnya. Jika dalam suatu daerah pasti memiliki kelurahan. Kemudian di bawah lurah ada yang namanya RW. Di bawah RW ada yang namanya RT. Dan setiap RT punya nomor rumah bagi setiap kepala keluarga. Dari analogi tersebut, kita bisa pahami sebenarnya konsep subnetting itu sendiri. Konsep subnetting adalah membagi IP address yang pada awalnya hanya mempunyai satu network address, kemudian dibagi menjadi beberapa subnetwork. Lantas, untuk apa pembagian tersebut? Jika kita balikkan ke analogi sebelumnya, dalam suatu daerah terdapat ratusan rumah dan tidak terdapat kelurahan, RW, RT maupun nomor rumah. Kita bisa bayangkan, jika kita harus mencari alamat di daerah tersebut, terlebih lagi alamat itu adalah alamat orang penting atau alamat orang yang kita cari. Pastinya sangat sulit dong. Begitu pula dengan konsep subnetting. Di sini kita memiliki pendefinisian subnetting menurut Wikipedia. Menurut Wikipedia, subnetting adalah strategi yang digunakan untuk memisahkan satu jaringan fisik menjadi lebih dari satu subjaringan logis. Tentunya yang lebih kecil atau subnet. Alamat IP mencakup segmen jaringan dan segmen host. Subnet dirancang dengan menerima bit dari bagian host alamat IP dan menggunakan bit-bit ini untuk menetapkan sejumlah subjaringan yang lebih kecil di dalam jaringan asli. Selanjutnya, kita lihat satu tabel ini. Tabel ini diklasifikasikan dan dibagi menjadi 3 kelas. Ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Dan setiap kelas tersebut memiliki prefix yang ditandai dengan garis miring dan subnet mask. Dan pada kasus ini kita akan mempelajari kelas C dengan mengambil prefix 26 yang memiliki subnet mask 255.255.255.192. Di sini kita memiliki kasus. Kita diminta untuk menghitung subnetting dengan network address 192.168.1.0 prefix 26. Sebelum kita lanjut, kita harus tahu subnet mask dari prefix 26 itu sendiri. Di sini, subnet mask dari prefix 26 adalah 255.255.255.192. Setelah kita temukan subnet mask dari prefix 26, kita konversikan menjadi nilai biner yang ada di gambar berikut. Tahap pertama yang kita lakukan pada proses subnetting adalah menghitung jumlah subnet yang memiliki rumus 2 pangkat X, di mana X adalah banyaknya binary 1 pada oktet terakhir subnet mask. Jadi jumlah X atau subnet pada network address yang kita miliki adalah 2. Di sini kita memiliki 2 digit binary 1 pada oktet terakhir. Sehingga kita masukkan 2 digit tersebut pada rumus yang kita punya, yaitu 2 pangkat X. 2 pangkat 2 sama dengan 4, yang mana 4 subnet. Tahap kedua, kita harus menghitung host per subnet dengan rumus 2 pangkat Y dikurang 2, di mana Y adalah banyaknya binary 0 pada oktet terakhir subnet mask. Jadi jumlah Y atau subnet mask pada network address yang kita punya adalah 6. Dan 6 itu kita masukkan ke dalam rumus kita yang merupakan 2 pangkat Y dikurang 2. Kita masukkan 6-nya ke dalam Y, yaitu 2 pangkat 6 dikurang 2. 2 pangkat 6 adalah 64 dan dikurang 2 menjadi 62, yang mana 62 host. Tahap ketiga, yaitu kita menghitung blok subnet. Di sini kita memiliki rumus 256 dikurang nilai oktet terakhir. Kita memiliki nilai oktet terakhir sebesar 192. Sehingga apabila 192 kita masukkan rumus tersebut, 256 dikurang 192, hasil dari blok subnet yang kita punya adalah 64. Sehingga
Pada setiap subnet, nanti kita akan jumlahkan sebesar 64. 64 ditambah 64 sama dengan 128. 128 ditambah 64 sama dengan 192. Dan pada tahap keempat ini, kita melakukan pembuatan tabel. Sebelumnya, kita sudah menghitung blok subnet. Dan di sini kita memiliki 4 buah blok subnet. 0, 64, 128, dan 192. Pada soalnya, kita memiliki subnet 192.168.1.0. Apabila kita jumlahkan dengan blok subnet yang kita punya atau blok subnet yang kita sudah hasilkan terlebih dahulu, yaitu 64, sehingga kita memiliki subnet berikutnya adalah 192.168.1.64. Kemudian kita tambahkan lagi dengan 64 atau kita tambahkan lagi dengan blok subnet, yaitu 192.168.1.128. Kemudian ditambahkan lagi dengan blok subnet yang kita punya yaitu 64 menjadi 192.168.1.192. Langkah selanjutnya adalah menghitung host pertama, dan host pertama ini merupakan hasil dari subnet ditambah 1. Di sini kita memiliki subnet pada baris pertama adalah 192.168.1.0 dan ditambahkan 1 pada digit terakhir menjadi 192.168.1.1. Begitu juga dengan perhitungan host pertama pada subnet-subnet lainnya. Di sini kita mempunyai 64 ditambah 1, 65, 128 ditambah 1, 129, dan 192 ditambah 1, yaitu 193. Hanya dihitung di akhir digit saja. Kemudian, sebelum kita menghitung host terakhir, ada baiknya kita menghitung broadcasting terlebih dahulu untuk memudahkan kita menghitung host terakhir. Broadcasting merupakan hasil dari subnet selanjutnya dikurang dengan 1. Di sini, subnet selanjutnya adalah 192.168.1.64. Apabila dikurangin 1, kita memiliki 192.168.1.63. Begitu juga dengan broadcasting lainnya. Kita lihat dulu pada subnet berikutnya, yaitu 192.168.1.128. Dikurangi 1 menjadi 127 atau 192.168.1.127, sehingga kita bisa menghitung host terakhirnya dengan cara mengurangi broadcasting dikurang dengan 1. Hasilnya adalah 62 atau 192.168.1.62. Ini pun begitu. 127 dikurangi 1 menjadi 126. 198 dikurangi 1, 197. Dan 255 dikurangi 1, 254. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.